warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hisnawati, NIM 120100064. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan di sini saya dari semester 2. Dan di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2, yaitu tentang sandi dan simpul beserta gerakan pramuka yang diampu oleh dosen Bapak Zulkarnain SSI MPD. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sandi pramuka. Pengertian dari sandi N. Sandi N merupakan salah satu sandi yang wajib diketahui oleh anggota pramuka. Penanaman sandi N sendiri didasarkan pada peran utama kata N yang menentukan dalam membaca sandi tersebut. Nah, sandi N biasanya sudah diajarkan sejak masih dalam golongan siaga. Nah, meskipun demikian, sandi ini tetap sering digunakan oleh golongan pramuka lainnya. Nah, seperti penggalang, penegak, bahkan pandega. Sandi ini sangatlah sederhana dan mudah untuk dipahami serta dipelajari. Nah, sandi ini juga khas begitu kita melihatnya, kita akan langsung tahu bahwa itu merupakan sandi N. Nah, karena kata N tidak terlepas dari sandi itu sendiri. Nah, salah satu fungsi dari sandi N ialah meningkatkan kecerdasan. Nah, meningkatkan kecerdasan anggota pramuka bisa menambah kecerdasan sebab mereka dituntun untuk berpikir dalam membaca sebuah tulisan dengan memakai sandi. Dan itu salah satu fungsi dari salah satu sandi N. Inilah gambaran dari sandi N. Kita ambil contoh sederhana saja. Sandi N. Jadi, kita gabungkan dengan kata N. Jadi, kita ambil misalnya adalah berarti kita ambil kata puasa. Kita ambil kata puasa. Puasa. Plus N. Jadi, kita ambil pu dulu. Jadi, pandu. Setelah itu kita ambil A. Jadi Anda. Nah, setelah itu kita ambil Sa. Jadi Sanda. Setelah itu, kita hapus kata N-nya. N, dan N. Jadi, kita ambil berarti artinya adalah puasa. Nah, itulah dia contoh dari pembuatan sandi N. Nah, selanjutnya ialah kegunaan. Nah, salah satu kegunaan dari sandi N ialah yaitu saat kegunaannya itu melakukan kegiatan. Nah, kegunaannya seperti pramuka, hiking, camping, dan permainan. Nah, ini yaitu tujuannya adalah untuk melatih para penggerak pramuka dalam membangun serta kerjasama dalam ketelitian dan juga masalah yang dihadapi. Yang kedua ialah sandi jam. Sandi jam merupakan sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Nah, misalnya pukul 6.00 berarti menunjukkan huruf A. Maka jika beda waktu yang akan digunakan adalah setiap 5 menit. Nah, jadi jika pukul 6.05 itu menunjukkan huruf B, nah begitu seterusnya.
Nah, fungsi salah satu dari sandi jam ialah mendayakan daya ingat, yaitu dalam menambah daya ingat masing-masing anak buah pramuka, yaitu sebab diwajibkan untuk hafal bermacam-macam tipe dalam sandi, yaitu salah satunya fungsi dari belajar sandi jam. Nah, salah satu kegunaan dari belajar sandi jam yaitu untuk mengetahui kode suatu kata yang biasa digunakan di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, bisa juga sebagai sekedar untuk bermain pesan atau bermain pesan tersembunyi dengan teman, dan bisa juga sebagai digunakan untuk menulis buku dan harian pribadi, atau supaya tidak diketahui banyaknya orang tentang isinya. Berarti dari fungsi dari sandi jam ini yaitu kegunaannya biar kita mengetahui apa saja yang ada dalam sandi jam. Nah, ini salah satu contoh dari gambar sandi jam. Nah, ini dia ya, lihat fotonya. Sini kita ambil dari 03. Misalnya kita ambil dari 03 00 A. Jadi lelatkan 5 menit. Jadi untuk yang B 03 05. Berarti ini B. Misalnya kita ambil lagi, berarti lagi 5, berarti 03 10. C. Oke, 03 15. D 03 20. E 03 25. F 03 30. G 03 35. H 03 40. I 03 45. F 03 50. HIJ K ya, 03 55. L 03, berarti bukan 03 lagi tapi 04 00, berarti M, dan seterusnya. Selanjutnya ialah pengertian dari tali temali, yaitu simpul tangga tali. Yaitu simpul tangga tali ialah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Nah, selanjutnya kita akan buat cara membuat simpul tangga tali. Jadi saya pakai ini. Ini adalah salah satu paralon, dan ini talinya kita jadikan 2. Kalau misalnya talinya 1, jadi dipotong ya, jadikan 2 seperti ini. Nah, setelah itu yang pertama ialah tali yang pertama ini kita buat bulatan seperti ini. Nah, setelah itu yang ini kita masukkan ke dalam. Hingga seperti ini. Setelah seperti ini, tali yang sebelah kirinya kita masukkan juga ke dalam sini. Kita masukkan hingga dia membentuk seperti ini. Nih. Nah, setelah ini maka kita masukkan kayunya tadi ke dalam sini. Setelah itu baru kita tarik. Maka dia akan menjadi seperti ini. Setelah kita tarik, dia akan seperti ini ya. Nih. Dan ini yang pertama. Jadi karena ini tangga, berarti kita buat lagi yang pertama, yang keduanya. Buat lagi yang sama seperti itu. Kita bulatkan seperti ini, dan yang kanan kita masukkan ke dalam. Dan tali yang kiri kita masukkan juga ke dalam.
seperti ini. Sama seperti tadi. Dan yang ini kita ambil yang di bawah. Kita ambil yang di bawah, kita buka bolongannya sedikit dan kita masukkan kembali. Kita masukkan kembali kayunya. Dan setelah itu tinggal ditarik. Maka dia akan membentuk seperti ini. Oke. Dan ini salah satu cara untuk membuat tangga tali. Selanjutnya ialah simpul anyam. Simpul anyam adalah merupakan simpul yang menyambung dua buah utas tali kering yang ukurannya tidak sama besar. Nah, dalam arti jika ingin menyambung dua utas tali di mana yang satu berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil. Nah, dan simpul anyam ujung ini digunakan untuk menyambung dua buah utas tali yang kering. Nah, fungsi dari simpul anyam ujung tadi adalah untuk mengikat leher binatang. Selanjutnya kita buat tali anyam, simpul tali anyam ujung. Jadi anggap saja ini tali yang besar dan ini tali yang kecil yang saya pegang sebelah kanan. Jadi tali yang besar kita lengkung sedikit. Kita lengkung sedikit hingga membentuk seperti ini. Dan tali yang kecil tadi yang sebelah kanan kita masukkan ke dalam tali yang besar. Setelah itu, tali yang kecil ini kita masukkan di bawah tali yang sebelah kiri atau yang tali yang besar. Nah, setelah seperti ini, baru kita masukkan lagi tali yang kecil ke dalam tali yang besar, ke dalam lubang yang ini. Nah, setelah masuk, tinggal kita tarik. Tarik seperti ini. Maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Yang terakhir ialah simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Nah, kegunaan dari simpul pangkal adalah berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Baiklah, selanjutnya ialah cara membuat simpul pangkal. Jadi, ini adalah tali. Tali ini, tali yang sebelah kiri saya, itu dilengkung keluar. Setelah dilengkung keluar, seperti ini. Ininya keluar. Dan tali yang sebelah kanan, ujung yang sebelah kanan, dilengkung ke dalam. Hingga seperti ini. Dan satunya lagi, seperti ini. Setelah jadi dua-duanya, maka kita sambungkan atau satukan. Setelah disatukan akan membentuk seperti ini. Dan tinggal kita masukkan kayunya. Dan terakhir tinggal kita tarik keduanya. Tarik hingga dia membentuk simpul pangkal. Ya, maka dia akan menjadi seperti ini. Lancang kanan, gerak. Lancang depan, gerak. Gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Serong kanan, gerak. Kiri, gerak. Empat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Balik kanan, bubar, jalan.
Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sandi pramuka, simpul pramuka, dan gerakan pramuka. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.